Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maduraman sini. Aku mohon bantuan yang baru nonton, yang udah menyukai, udah support channel Maduraman sini. Yang belum subscribe, aku mohon bantuan untuk subscribe-nya dan aktifin loncengnya, dan bantu like, komen, share ke semua grup kalian semua, biar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Dan aku doakan yang udah support, udah subscribe, yang jadi penonton setia, penonton baru yang baru jumpa dengan channel ini, aku doakan semoga dipermudahkan segala urusannya dan diselamatkan dari dunia sampai akhirat, dan diselamatkan dari siksa kubur, dan dijauhin dari penyakit, dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita saling mengingatin apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah. Usahakanlah mengerjakan perintah Allah, dan usahakanlah menjauhi larangan Allah. Dan kita harus ingat, jangan sampai lupa sholat waktunya, yang sholat lima waktunya, atau sholat wajibnya atau sholat sunatnya, jangan ditinggalkan, biar hati kita ini tetap bersih dan setan yang terkutuk nggak bisa menggoda hati kita, merayu hati kita. Kita harus menjaga hati ini supaya tetap bersih dan kita bisa perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Karena dalam hidup kita ini pasti diakhiri kematian. Ajal kita ini pasti akan menjemput kita. Tapi nggak tahu yang menjemput itu apa siang, apa malam, apa pagi, apa sore, itu rahasia Allah. Dan yang pasti ajal kita pasti menjemput kita, ajal kita ini. Semua orang manusia pasti mengalami kematian, nggak ngalamin, pasti ngalamin semua, akan mengalami semua pasti itu. Karena kematian itu ya yang ditunggu-tunggu makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia ini nggak ada lagi, cuman kematian yang ditunggu. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Nggak ada yang lain yang ditunggu makhluk hidup ini ya. Nunggu apa yang nggak ada, cuman yang ditunggu ini cuman kematian.
marilah kita, kalau yang ditunggu keumatan, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkanlah ibadah kita, biar ada pesangon buat yang dibawa ke kubur, biar amal kita, ibadah kita, amal kita, kebaikan itu biar bisa menolong kita sewaktu kita dikubur. Bantulah pembangunan masjid, bantulah pembangunan madrasah atau pondok, biar di suatu saat nanti pahala kita itu bisa mengalir. Kalau ditahmid sebenarnya membantu pembangunan masjid, sama tahmirnya uang yang kita sumbangi itu dibeli sejadah, dibeli semen. Nah itu kan bisa dapat pahala juga, kita bisa mengalir pahala kita sewaktu kita menyumbang. Nah itu kalau seumpamanya ya, jadi guru ngaji di langgar kecil itu, nah, itu juga bisa pahalanya mengalir. Contohnya ada seorang santri ya mau belajar ngaji di langgarnya, misalnya ada 5 orang 10 orang ya, terus dia ngajarin ngaji dari nggak tahu huruf santrinya itu ya, sampai bisa lancar ngajinya. Nah itulah ketika kiai itu mati ya, kalau murid santrinya itu yang diajarin ngaji bisa ngajarin ngaji juga sebenarnya, dia masih kebagian, kiainya itu yang udah mati masih kebagian pahalanya. Pokoknya tiap hari kalau kiai membantu masjid, jadi kiai ya membantu masjid, membangun masjid, membantu madrasah, membantu pondok, nah itu yang bisa mengalir. Contohnya kalau di masjid ya, sama tahmirnya dibeliin, dan kita sumbang ya, dibeliin buat beli semen, buat beli sejadah, buat beli apalah, pokoknya alat-alat di masjid ya. Nah itu kan tiap hari di masjid itu ya pasti ada orang sholat ya, pasti ada orang sholat. Nah itu yang kita nyumbang tuh pasti dapat bagian pahalanya, walaupun kita mati, pahala itu tetap mengalir, terus mengalir tiap hari. Yang kedua, kalau buat sumbangan menyumbang madrasah, kan madrasah itu ya beli genteng semuanya ya, yang pengurus madrasah itu, kita yang nyumbang itu buat beli genteng, buat beli semen, buat tehel. Nah, kebutuhan itu mau dibeliin semua. Nah, kan kalau ada anak sekolah, kalau genteng biar nggak panas ya tuh, nah itu sih mengalir, soalnya kita menyumbang sama pengurusnya dibeli kebutuhan madrasah itu. Nah itulah untungnya kita bisa nyumbang pembangunan masjid, jadi kiai, jadi pembangunan madrasah, itulah untungnya kita. Walaupun kita mati, pahala kita pasti mengalir. Yang ketiga, membantu pembangunan pondok. Nah, kalau pembangunan pondok itu kan, anak pondok itu kan pasti banyak kan. Nah, itulah tiap hari pahala kita mengalir terus kalau di pondok itu, soalnya tiap hari pasti itu di pondok
anak pondok itu banyak kan. Alah, itulah keuntungan kita kalau membantu yang bantu kebaikan. Pahala kita ini tidak bakalan berhenti, terus mengalir tiap hari itu kalau bantu itu. Jadi kiai langgar kecil itu mengajar anaknya ngaji, terus membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, pondok dan lain-lainnya. Nah, itu untungnya kita itu karena walaupun kita mati, pahala itu tetap mengalir tiap hari. Jadi ayo, kalau ada harta kita lebih buat makan, buat belanja, buat kebutuhan keluarganya, kalau udah ada lebihnya, ayo kita bantu pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan madrasah. Ayo kita bantu agar pahalanya bisa mengalir. Kalau sholat yang dapat pahala itu kan kalau udah mati udah berhenti. Yang dapat pahala itu kalau sholat ya sewaktu kita sholat, waktu kita hidup bisa dapat pahala. Tapi kalau udah mati nggak bakalan, udah berhenti. Karena kalau udah mati itu perbuatan manusia itu ya udah berhenti semua. Udah enggak kan, kalau roh kita udah melepas dari tubuh kita kan, kita ini nggak bisa bergerak. Mau ngapain ya nggak bisa. Jangan kan mau bergerak kalau udah mati. Dipukul orang pun ya nggak bakalan bergerak. Nah, jadi itulah ayo kita ayo kita harus tingkatkan amal ibadah kita, biar iman kita ini di hati kita nih biar kuat, biar setan yang mau menggoda kita itu nggak bisa. Ayo kita kuatkanlah imannya dan jaga harga dirinya. Jangan sampai ada yang menjual harga diri. Jangan sampai, walaupun harganya berapa, jangan sampai menjual harga diri. Dan jangan sampai menukar keimanan kita. Walaupun ada mau nukar dengan apapun, jangan sampai tukar. Usahakanlah kita ini, perkuatkanlah iman kita ini, usahakanlah. Dan jaga kerukunan kita antara tetangga kita. Walaupun kita hubungan sama lu baik, kalau sama sesama manusia nggak baik, itu nggak sempurna. Contohnya kalau umpamanya kita nggak rukun sama keluarga ya, sama tetangga, nggak saling membantu, umpamanya ini contohnya. Sewaktu kita kalau sewaktunya kita punya musibah, umpamanya ini musibah kecelakaan di jalan raya, nah itu kan, kalau kita nggak saling nggak rukun ya, nggak bakal kita bisa dibantu orang kalau nggak rukun. Walaupun tetangganya itu lewat ya, sebanyak ada kecelakaan,
sedangkan yang kecelakaan itu nggak rukun sama tetangganya. Nggak bakalan membantu tetangga itu. Jadi itulah, ingatlah, ayo kita jaga kerukunan kita sama tetangga, sama orang yang lain, harus rukun. Karena kalau kita ada dapat kecelakaan, dapat musibah, itu kan banyak yang membantu. Jadi manusia ini jangan maunya enaknya sendiri, jangan mau menang sendiri. Itu tiru pohon tadi itu. Kalau selagi masih belum tumbuh itu, kalau masih belum ada buahnya, dia bertegak diri, bertegak. Kalau udah ada buahnya, dia itu pohon padi itu bisa menunduk. Itu tirulah pohon padi itu, tirulah pohon padi itu ya. Ya, ingatlah kematian kita dan jaga sholat wajib yang 5 waktu. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, karena mati itu ya, soal kematian itu enggak berjanji. Tiba-tiba ajal kita menjemput kita. Dan kita ini selalu ingat sama orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu dikecewakan. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Kalau kita jadi anak durhaka, itu nggak bakalan selamat dari dunia sampai akhirat, dan di alam kubur akan mendapat siksa. Mari kita jangan mengecewakan orang tua kita, jangan sampai dikecewakan. Ingat kita waktu kecil, ingat waktu kita ada di dalam perut orang tuanya. Ingat itu, perjuangan orang tua itu ya, kalau udah mau melahirkan anaknya, perjuangan itu antara hidup dan mati. Jadi ingat itu, perjuangan orang tua kita. Jangan sampai jadi anak durhaka, dan jangan sampai mengecewakan orang tua kita. Ya udah dulu, ini udah durasinya mau masuk ke 20 menit aja, 20 menit. Dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun berada, dan semoga saudara-saudaraku bisa sadar sedikit demi sedikit. Ayo sadarlah saudara-saudaraku, dan bila ada perkataanku yang salah dan menyinggung perasaan saudara-saudaraku, aku mohon maaf beribu-ribu maaf. Dan semoga bermanfaat, bisa membantu menyadarkan saudara-saudaraku. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di channel
di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.